Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Teman-teman, eh, dikarenakan karena faktor hujan yang tidak reda-reda ya teman-teman. Jadi untuk eksplor kita di lokasi ini ya, tempat datangnya para peri-peri dari Dewi Rengganis terkendala masalah cuaca. Jadi memang berdasarkan keterangan dari masyarakat, dari tempat kita ngecamp ya teman-teman, istirahat tadi, ternyata memang ketika ada hal-hal yang sifatnya ingin mengeksplor, ingin mengetahui lokasi sekitar berkaitan dengan hal-hal mistis, ini pasti ada saja gangguan teman-teman. Semisal angin ataupun hujan seperti ini. Kita tadi berusaha untuk cari camp ya di atas lokasi. Dikarenakan karena kemiringan yang memang tidak memungkinkan untuk membuat tenda, pada akhirnya kita kembali ya. Jadi sudah beberapa tempat kita datangi tadi. Memang tidak kita record karena medannya terlalu berat, kemiringannya terlalu curam juga teman-teman. Jadi tidak memungkinkan untuk kita membuat tenda. Pada akhirnya oleh masyarakat sekitar kita diarahkan untuk berdiam di musola lama, musola tua. Di mana musola ini ada sejak awal dari perkampungan di sekitar sini. Lumayan sih untuk kita berteduh ya. Karena memang hujan dari tadi siang sampai dengan saat ini belum reda sama sekali. Jadi selain kita perjalanan sudah jauh dari kota Jember, memakan waktu sekitar 2 jam, dan banyak tim kami juga jatuh selama perjalanan, sampai di lokasi ini pun hujan belum reda ya. Pada akhirnya disarankan oleh masyarakat sekitar, dikhawatirkan juga karena keselamatan kita karena banyak hewan buas juga di sekitar sini, dan faktor kemiringan tanah di lokasi di atas tadi, jadi disarankan untuk berdiam di ini ya, di musola tua. Nah, kita review ini ya, kegiatan kita malam hari ini. Entah nantinya hal-hal apa yang akan terjadi kita juga nggak tahu teman-teman. Bersama Pak Nur, tuan rumah. Nah ini Bos Wiwit sedang bikin kopi teman-teman. Hujan. Mas Duija, Iya. Mas Supri, Pak Heri. Padahal cuaca dingin ya. Tapi Pak Heri sama Mas Duija ini nggak tahu kok bisa nggak pakai baju ini. Ini peralatan kita teman-teman. Perbekalan. Kondisi musola ya. Musola tua. Ada di sini sejak ini ya, zaman Belanda. Sejak pertama kali adanya perkampungan di lereng Argopuro ini. Di sekitar area tempat bermainnya peri-peri dari Dewi Rengganis. Ada kopi susu, ada kerupuk mie instan,
ada energen, Oke. Apa itu energi? Energen, kopi susu. kopi susu, Oh, ada susunya. ada Ada kopinya. Ada kopi. peralatan konten kita. Akhirnya terkendala hujan. Ada juga sovel penangkal nyamuk. Mas Supri, mungkin ada apa ya? Kesan-kesannya perjalanan ekspor kita di lokasi Peri dari Dewi Rengganis selama perjalanan gimana Mas Supri? Selama perjalanan saya mendapat banyak pengalaman dan pelajaran. Pelajaran. Contohnya. Contohnya, saya butuh sandal gunung. Oh, butuh sandal gunung ya. Memang Saya- tadi pakai sandal apa, Mas? Pakai sandal biasa, sandal karet biasa. Oh, sandal karet biasa. Yang membuat saya jatuh hampir 6 kali saya jatuh tadi. Mas Supri ini sempat juga jatuh di sawah, teman-teman. Sawah Jadi- terjungkal. Sempat juga trouble motor karena ini ya, karbunya bermasalah ya. Iya. Terus- Posisi hujan Posisi hujan, medan lumayan berat, dan lumayan berat. belum makan. Belum makan. Yang penting itu. Mungkin ada pesan untuk ini keluarga di rumah. Untuk keluarga di rumah, alhamdulillah saya sudah sampai dengan selamat dan aman bersama teman-teman. Tidak perlu khawatir. Insya Allah sampai pulang nanti aman. Amin. Amin. Cuma ini udah ada baju ganti, sudah pakai sarung ini wes, udah ada wes. Oh, baju gantinya basah semua ya? Basah semua wes. Basah. Jatuh berapa kali kena lumpur. Karena tadi ini ya selama perjalanan juga hujan dan Hujan. kita coba untuk cari lokasi untuk tenda juga kehujanan ya. Pada Ya. akhirnya semua stok pakaian basah semua. Basah semua. Dan akhirnya kita kembali di lokasi ini ya, apa? Ya, Musola tua zaman Belanda, teman-teman. Nah, ini next harus persiapannya lebih matang lagi. oke, Banyak mantap. pelajaran. Malam Terima ini kasih. agendanya apa Mas Supri? Tidur aja mas. Tidur ya? Iya. Capek kayaknya ya, Capek, habis Mas. jatuh 6 kali ya. Iya, 6 kali. Pelajaran. Tapi semangatnya luar biasa, teman-teman. Mas Alhamdulillah. Supri. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke Mas Dwija. Mas Duja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wes ucap syukur sampai sini. Tadi sudah hampir maghrib juga, kebetulan di rumahnya Pak Nur ini ya. Di rumah Pak Nur. Pak Nur dan dijamu juga sama beliaunya. Ah, pada dasarnya kita di sini juga melatih tentang kesabaran juga karena medannya benar-benar luar biasa. Teman-teman banyak yang terpleset dan sempat jatuh juga. Tapi pengalaman ini juga mengajarkan kita lah, maksudnya untuk lebih bersyukur. Tentang prinsip-prinsip kehidupan lah Iya, ya. prinsip-prinsip kehidupan. Sampai sini memang semuanya itu amat sangat berarti, kayak misalkan air minum pun kalau misalkan kita perbekalan enggak lengkap, ya otomatis kita bakalan kesulitan. Cuma Oke. untuk disitulah pasti ada lah untuk katakanlah untuk air minum kayak gitu. Selebihnya mantap. Untuk keluarga di rumah, hai Papa Ama di sini. Oke. Doakan selamat ya. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Bos Wibit. Bagaimana Bos? Lokasi ini ya, kaitannya dengan trek juga ya, lokasi ya. Tracknya menantang lah. Menantang. Dari tadi motor teman-teman juga trouble. Punya saya juga tadi rantainya juga sempat putus. Oh ya, sempat putus teman-teman. Ini Rantai putus. padahal rantai baru ya. Rantai baru beli, putus. Awal dari trouble itu, terus hujan. Ya itulah pengalaman. Oke. Pengalaman kita yang mungkin nggak bisa kita ulangi lagi ya. Oke. Di situ kita bisa memetik pelajaran. Lain kali prepare-nya tuh lebih Oke. lengkap lagi. Kita harus mungkin bawa Toolkit toolkit ya? ya, toolkit Toolkit ya. yang biasa dipakai.
Karena kita tadi nggak tahu medannya seperti ini, ternyata ekstrim juga sih. Oke. Dan yang penting satu, puncak itu hanya bonus. Yang penting kita pulang sampai rumah dengan selamat. Amin, amin. Oke, Pak Heri. Ya, Pak Heri. Ya. Pak Heri tadi sempat trouble juga motor ya? Waduh, yang gelondong. Oh, jatuh. Pak Heri tadi jatuh. teman. Ya, semua next ke depan apa ya, lebih persiapan lebih matang lagi. Khususnya kaki kita motor ya lebih sip lagi lah. Harus beli motor baru berarti Pak Heri. Aduh ya itu. Bagaimana Mas Dwija? Amin. Sudah ada. Bagaimana? Ya, yes, alhamdulillah kita sampai di tujuan dengan selamat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. pulang ke rumah dengan selamat juga. Ya, sama dengan apa? Dengan adanya tuan rumah sini, Pak siapa? Pak Nur. Pak Nur. Wah, terima kasih Pak Nur. Terima kasih banyak Pak Nur. Kami sudah dijamu sama Pak Nur. Dalam kondisi seperti ini, ya alhamdulillah Pak Nur sangat membantu kita. Ada pesan untuk keluarga di rumah Pak Heri? Buat anak-anakku dan istriku, ayahmu baik-baik aja. Karena ini waktunya weekend. Weekend ini biasanya kan nemani teman sama istri ini. Nemani keluarga. Kebetulan pulang nengok neneknya semua. Oh gitu. Jadi Posisi- pas single di rumah Pak Heri ya? Single posisi sama dengan Mas Dwija ini. Jadi Oke. kita kumpul di sini aja ya. Hmm. Ya, mungkin cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda kita malam hari ini teman-teman, kita ini ya bersantai sambil nanti juga merasakan energi-energi yang berada di sekitar lokasi ini, karena memang tidak mungkin kita sudah ini ya sudah dirasa safe juga di lokasi ini meskipun kondisinya seperti ini teman-teman, karena memang tidak memungkinkan kita untuk ekspor di luar ya, karena hujan deras mulai kita datang sampai kita di mungkin sekarang kisaran antara jam 8 jam 9 malam ya. Memang setengah 10 ya. Memang tidak memungkinkan untuk kita ini sudah cari tempat untuk tenda ya. Kita balik 2 kali Sudah dari tenda. Iya, tenda. kita bolak-balik berapa kali untuk mengekspor lokasi ya. Tapi ya seperti inilah keadaannya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tidak ada niatan apa-apa. Kita hanya murni mengekspor lokasi yang diyakini sebagai tempat peri dari Dewi Rengganis bermain-main. Inilah lokasinya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin kenal ya dengan lokasi ini, tahu dengan lokasi ini, silakan komen ya, silakan komen. Kita pasang standing record dulu teman-teman di lokasi ini sambil kita ngobrol-ngobrol ringan. Sudah ada. Ini bantal kita teman-teman untuk tidur. Kowe Fajar mau saged belum? SD. 56 watt. Ganti jual makan. Ini buat drone kemarin 6 juta, ngambil 6 juta dia. Ngalak sebutan. Aku pengen jalur mana ya? Tak udal sih aku. Iya, Mas. Enak, dat. Semangat, Mas. Aku mendoakan dulu. Cemilan kita malam ini kerupuk. Dimakan jam berapa? Bukan. Kan nunggu. Ya nanti kalau lapar makan.
Rokok Pak nih. Tak celep panjenengan. Tak celep. Mencoba luwat. Nah, gitu. Biasa. Ini aku kartunya. Lega ya. Muatannya dari Untuk suhu air di daerah sini sangat dingin sekali teman-teman. Ini tadi kita sholat isya, alhamdulillah bisa menjaga wudhu dari maghrib ya, karena memang dingin sekali. Menurut keyakinan masyarakat sekitar, ketika mandi di lokasi ini di atas jam 12 memang sangat dingin sekali bagi yang belum terbiasa. Namun demikian banyak memiliki khasiat, yaitu bisa menyembuhkan atau memperlancar ini ya, Peredaran darah. peredaran darah ataupun saraf-saraf yang lain ya. Jadi salah satu khasiat dari air di lokasi ini bisa sampai segitunya teman-teman. Kita insya Allah tidak nyoba ya, karena memang sangat dingin sekali. cukup tahu ceritanya. Cukup aja. tahu cerita saja. Karena kita jaga wudhu pun ketika posisi wudhu di maghrib ini, waduh sangat dingin sekali, luar biasa. Nah ini sama Pak Nur disuruh nyoba, tapi insya Allah nggak ada yang nyoba kayaknya. Langsung kering. Jelas masuk angin lah. Untuk mata pencaharian masyarakat sekitar, mayoritas adalah petani kopi, teman-teman. Namun ada juga yang ini ya, tani padi, Pak ya. Tani padi di lokasi sekitar sini. Cuma nah cabai. Namun demikian mayoritas adalah pertanian kopi. 1 tahun sekali periodik panennya. Kalau musim kemarau tembakau, Pak ya. Seperti hewan-hewan liar masih banyak Pak ya, kayak celeng gitu ya. Babi hutan ya. Oh, Belakang. oh jadi ternyata ini posisi banyak rusak ternyata di ini ya, di seruduk babi hutan teman-teman. Ya. Tidak. Oh kera ya. Tapi tidak mengganggu warga. Hanya ke tanaman, Pak ya. Iya ya. Karena matras ya. Oh iya. Dan apa ya? Lepas itu. Oh iya. Tapi kan nengok banyu. Banyak. Kare Pak, nih Kak, Pak. Kerupuk nih Kak. Dan tahun senap ini dengan jadi 4 tahun yang lalu. di depan beda mayang dan ini pun Oke.
Cuaca sangat dingin sekali dibarengi dengan hujan, teman-teman. Dari tadi nggak reda-reda. Ya mungkin dari yang ini juga nggak mau dieksplor ya. Karena berdasarkan pengalaman banyak cara-cara atau kejadian-kejadian suatu lokasi yang memang tidak ingin atau tidak bersedia untuk dieksplor. Saya sendiri ada beberapa proses eksplor teman-teman sampai berulang-ulang. Yang pertama sampai berulang-ulang ini artinya yang ini ya, mungkin dari makhluknya juga tidak berkenan. Yang pertama ketika di video ini ya, pohon randu keramat. Nah, jadi pohon randu ini memang diyakini sebagai tempat bersarangnya makhluk yang berupa kepala manusia ya, kepala. Ketika pada waktu itu di take video yang pertama, di malam yang pertama. Jadi setelah fenomena sesuatu terjatuh dari pohon randu, kemudian alat yang saya pakai untuk merecord ini hang teman-teman, hang, tidak respon untuk operasional. Jadi meskipun saya pause ataupun saya hentikan recordnya, ini tetap tidak respon. Sampai pada akhirnya HP ini tidak bisa dioperasionalkan lagi meskipun hanya untuk keluar dari menu video. Jadi pada akhirnya HP itu tetap dalam posisi on cam sampai dengan baterai habis. Itu. Setelah fenomena bunyi ini ya, sesuatu terjatuh ya. Mungkin bisa jadi itu yang memang selama ini terjadi di lingkungan masyarakat di sekitar itu. Pada akhirnya di malam selanjutnya kita kembali lagi ke lokasi pohon tersebut. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, hanya saja ketika di akhir record ini banyak suara-suara cekikikan dari sosok wanita ketika pada waktu itu. Kemudian ada lagi fenomena penolakan untuk dieksplor, untuk direcord ya. Yang terjadi di lokasi rumah bekas kontrakan ya. Rumah bekas kontrakan. Di mana lokasi itu berada di Jember, daerah timur ya. Ketika take video yang pertama di lokasi itu, ada 2 rumah yang jarak antara rumah satu dengan yang lain ini mungkin tidak lebih dari 500 meter ya. Jadi ketika take yang pertama selesai di satu rumah, kemudian kita pindah ke lokasi di rumah yang satunya. Alhamdulillah juga selesai. Namun demikian ketika sampai di rumah teman-teman, ternyata semua record kita di 2 lokasi itu tidak bisa di-play, tidak bisa tidak bisa ditonton ya. Hanya berupa seperti berkas file yang korup gitu. Pada akhirnya kita kembali lagi di momen hari yang lain untuk merecord 2 lokasi itu. Alhamdulillah sukses dan sudah terupload di YouTube kami. Kemudian ada lagi yang lebih membuat saya bertanya-tanya dari sekian banyak lokasi eksplor. Ada satu lokasi eksplor yaitu kafe ya, kafe masih aktif. Kafe ini ketika kita eksplor, kita melakukan standing record di 5 titik. Yang pertama di lokasi tengah area kafe.
Kebetulan lokasi kafe ini juga memiliki ini ya, tempat makan outdoor ya. Setelah itu ada juga lokasi kolam renang yang memang diperuntukkan untuk umum. Jadi ketika pada waktu itu di 5 titik record, yang pertama pintu masuk, yang kedua di gudang, yang ketiga di lokasi tempat makan outdoor, selanjutnya di kolam renang. Nah, memang kolam renang ini diyakini sebagai tempat bersarangnya makhluk yang bernama genderuwo, yang selama ini memang terkenal di lingkungan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya lokasi kolam ini pun sepi ya, sepi dikarenakan sering banyaknya gangguan dari makhluk tersebut. Jadi kejanggalan yang muncul ketika pada waktu itu, yang pertama salah satu tim kami ini sempat mengalami gangguan di area kaki. Jadi yang bersangkutan tidak bisa jalan, seolah-olah ada sosok tangan yang memegang dari ini kakinya, sehingga rekan kami ini tidak bisa melangkah ketika pada waktu itu. Alhamdulillah dengan ridha Allah, setelah kita berikhtiar untuk membaca apa yang kita bisa, alhamdulillah bisa jalan. Kemudian ketika pas di timing kita untuk mengupload video, ternyata teman-teman, 5 lokasi standing record kita ini, 5 video ini, semuanya terhapus teman-teman. Biasanya ketika terhapus dari galeri, mungkin akan terbackup di Google Drive. Sementara saya lihat record lokasi yang setelah saya merecord di cafe ini ada. Jadi record terbaru di lokasi lain ini ada, hanya yang di lokasi cafe ini 5 video ini terhapus semua. Kemudian saya cek di Google Drive, ternyata di situ juga tidak muncul. Sementara record di lokasi yang lain ini ada semua. Nah, itulah apa ya yang membuat saya bertanya-tanya sampai dengan sekarang kok bisa sampai segitunya ya. Jadi selain di galeri juga terhapus, ternyata di Google Drive juga terhapus juga di situ. Sementara lokasi lain masih tetap ada. Itu beberapa kejadian-kejadian di lokasi tempat kita eksplor yang memang pada akhirnya saya menilai ada beberapa tempat yang memang dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini memang tidak berkenan untuk dieksplor. Jadi apa ya, entah mungkin memang karena mereka bisa untuk melakukan hal seperti itu, pada akhirnya juga bisa menghapus dari semua record, bisa sampai membuat alat kami rusak, sampai-sampai juga tidak jarang dari tim kami ini mengalami gangguan. Jadi seperti tidak bisa jalan, tidak bisa gerak, kemudian salah satu tim kami ini tiba-tiba tersenyum sendiri, melihat satu sisi sudut gitu ya. Kadang tersenyum sendiri, kemudian ada yang tiba-tiba pusing, mual. Itu kejadian-kejadian yang memang salah satu bentuk dari makhluk tersebut di lokasi tersebut tidak berkenan untuk dieksplor. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa diatasi ya. Alhamdulillah. Ini kebetulan Mas Duija, Pak Wiwit ini sudah tidur semua teman-teman. Kayaknya kedinginan semua ya. Oke, mungkin sementara itu teman-teman ya, sedikit informasi tentang kondisi eksplor kita malam hari ini yang memang ternyata hujan ya, dan kita tidak memungkinkan untuk berada di lokasi di luar karena hujannya bisa dikatakan hampir 8 jam tidak berhenti dari tadi teman-teman.
dan beberapa kisah atau cerita cerita kejadian-kejadian mistis selama ini, teman. Permisi Pak, sahabat tadi. Makam saksi bebe Oh, ternyata di sini ada lokasi makam, teman-teman. pujuk latipnya. Lokasi makam Sendi yang pepeten punya babatan daerah sekitar sini ya. pertama. Siapa pet dari tancak pertama. Pujuk lantip. Makam bebe. Namanya siapa Pak? Bujuk? Pujuk lantip. Oh, itu adalah orang yang ini ya, yang babat ya. Yang buka lokasi area sini Pak ya. Pertama nah. Pertama. Awal ya. Ki awal. Ki Terus awal. kalau sekitar sini tidak ada kejadian apa-apa Pak? No, anu lamba ki bektona keturunan orang niat minta permohonan minta terang bisa. Oh, di makam itu. Oh, jadi ketika hujan, masyarakat sekitar memohon berdoa di lokasi makam ini untuk reda, hujannya reda Pak ya. Bisa karena cet orang-orang yang pertama siapa sidi pebeten Yang punya babatan daerah sini Pak. Asalnya dari mana Pak? menurut anu dari Madura masih. Oh, dari Madura. Kemudian yang berinisiatif untuk babat lokasi area sini dijadikan kampungan Pak ya. Kampungan. Lokasi makamnya sebelah mana? Oh, sebelah depan ini. Oh, Bebener Mas. ini di ini ya di Jompa kasih raja. ini jaga-jaga di diri. depan musola teman-teman, ternyata ada ini ya, komplek makam. Salah satunya makam yang simbah yang babat buka alas daerah sini. Yang diyakini berasal dari Madura. Kebetulan makamnya di samping dari rumah Pak Nur ini, teman-teman. Yang belum dirawat. Belum dirawat Pak ya makamnya. Tapi meskipun minta apa aja ada kan. Insya Allah ada ya. Ada. Barang-barang gaib Pak. Barang antik. Oh, barang antik ya. Ada. Ada yang sempat ngambil Pak? Saya bayi dulu waktu bikin musala ada bisa hasil manik bulu merak. Manik bulu merak. Oh, berupa batu. Batu cincin itu Pak. Bukan persis keleleng itu. Bulat-bulat. Jual untuk biaya ini. Oh, dijual untuk biaya perbaikan musola sini Pak? Iya. Oh. Dulu kan kecil ini. Musola sini ya? Jelek sekali. Benih. Bodi biru, kuning. Bentuknya bunder.
Bukan persis leker gitu. Oh, jadi bentuknya seperti kelereng teman-teman. Manik itu. Manik yang hasil tarian dari Bulu merak. Manik bulu merak hasil tarian dari lokasi di sekitar makam Mbah yang Babat Alas di daerah sini teman-teman. Tapi kalau orang luar sini tidak ada yang berusaha untuk ngambil Pak ya. Anu yang cari-cari dari luar banyak. Nah, terus King nggak dapat. tidak ada yang berhasil Pak ya. Iya. Oh, Cuma Jadi- batunya. jadi ternyata banyak orang istilahnya terkenal lokasinya, memiliki banyak benda bertuah. Banyak juga yang datang dari Dari Coromalang Coromalang Bisuki. sampai Ada. dari Besuki Situbondo juga hadir di sini untuk ziarah dan ingin ngambil benda-benda bertuah di sini. Hanya saja tidak ada yang berhasil, Pak ya. Nggak ada. Mungkin memang akan dikasih ke orang-orang tempatan sini, lokalan Hmm. sini mungkin, Pak ya. Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan daerah sekitar sini mungkin, Pak ya. Ini cuma belum dirawat. Belum dirawat makamnya ya. Pak Nur ini adalah salah satu sesepuh daerah sini, teman-teman. Yang istilahnya sudah apa ya? Tahu lokasi area sini. Ki ngala selemut ki ambal wale. Oh. Ya Iya, tak sudah cukup. cukup sudah. Cukup sudah. Jelek lain lagi nih. Biar sudah cukup. Sudah cukup, Pak. Oke, teman-teman, itu hasil dari ini ya, ngobrol-ngobrol ringan kita. Memang daerah ini ternyata bisa dikatakan sangat angker ya. Banyak benda-benda bertuah di lokasi makam orang yang pertama kali membuka area lokasi ini. Lokasi di daerah Tancak, teman-teman. Tancak, Dusun Tancak. Dan lokasi ini berada di ini ya, di tengah jalur guratan dari Gunung Argopuro. Oke teman-teman, insya Allah kita sambung besok ya. Kita review kejadian mistis apa malam hari ini yang menimpa kita. Semoga tidak terlalu ekstrim dan semoga aman-aman saja. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.